Simpulannya, di Indonesia itu ada 3 pemain penting ya yang bakal merusak Indonesia. Pemain yang pertama ya. Bangun bro, mata uang Zimbabwe sekarang lebih tinggi daripada rupiah kita. Oke, sebelum masuk dalam videonya, gua mau ucapin makasih banyak pada kalian semua yang udah menonton video-video gua. Makasih banyak pada kalian semua, semoga selalu baik kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam videonya. Let's go. Bye. Informasi ini banyak sekali akademisi yang tahu, tetapi sangat sedikit yang berani menyuarakan. Ijazah palsu Pak Jokowi itu cuma isu yang sengaja dibuat. Yang kedua, pagar laut yang di Tangerang itu cuma isu yang sengaja ya dibuat, bukan untuk dibangun apapun di sana. Terus kemudian yang ketiga, pertemuan Anies Baswedan dengan Purnawirawan Jenderal itu juga sengaja dilakukan. Indonesia ini mau dijajah, tetapi secara diam-diam, secara senyap, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan bom ataupun serangan-serangan rudal seperti yang sedang terjadi di Timur Tengah. Karena militer kita kuat. Yo, ada yang ngomong nggak beli pesawat second? Ya, Indonesia ini salah satu supplier militer loh, untuk pembuatan tank, pembuatan mobil rantis, sampai dengan pembuatan helikopter dan pesawat. Indonesia ini salah satu supplier yang menyuplai ke seluruh dunia. Kalau nggak percaya kegagahan Indonesia, silahkan kunjungi situs PT Pindad. Nggak cuma bikin itu, Indonesia ini udah banyak bisa bikin senjata-senjata yang canggih dalam dunia militer. IKN itu dibangun sebagai mercusuar, pusat sentral bisnis dunia. Analisis ini omongannya, bukan cuma sekedar narasi kayak pendukungnya Anies. Ibarat sebuah pepatah Jawa lama, Petruk mau jadi ratu. Hal ini membuat Indonesia semakin menjadi ancaman utama di sektor bisnis. Dan fakta mengejutkannya, Jokowi adalah satu dari 4 orang yang pernah memimpin Indonesia yang sama sekali nggak bisa diintervensi. Yang nomor 4 dari 4 yang saya sebutkan tadi Pak Prabowo. Yang lainnya teman-teman bisa tahu dan bisa simpulkan seperti apa kira-kira. Munir itu bahaya di Indonesia, makanya diracun. Bahaya bagi mafia. Media lokal di Indonesia ini 99% disponsori sama seseorang pengusaha yang sekarang usianya sudah tua. Ya, saya kasih tahu nama depannya aja, namanya George. Saya nggak nyebutkan negaranya ya, oke? Saya nggak nyebutkan negaranya. Yang jelas dari luar negeri, jauh ya. Kalau kesana itu terbangnya 9 jam. Fakta lainnya, kenapa ketika Pak Jokowi melakukan pembangunan besar-besaran di Papua, malah justru gerakan Papua Merdeka itu yang disebut KKB, itu semakin gencar-gencar menyerang Indonesia, bahkan membunuh banyak anggota TNI. Itu terjadi karena sebuah negara besar di dunia ini sedang ingin menguasai Papua. Papua itu kaya raya teman-teman ya. Jadi Papua itu ada PT yang namanya PT Freeport Indonesia, yang saat ini sahamnya milik Indonesia sudah 50% lebih kalau nggak salah ya. Pokoknya semenjak dipegang Pak Jokowi, saham Indonesia itu separuh lebih sudah dikuasai oleh Indonesia. Sebelum Pak Jokowi memimpin Indonesia, jika ada orang-orang yang berpikir bahwa PT Freeport itu fokus tambang emas yang dihasilkan, itu pemikirannya benar dan salah. Tapi banyak salahnya, karena yang dikirim ke sana bukan emas, tapi konsentrat. Sampai sana konsentrat itu diolah jadi uranium. Papua dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki fasilitas pendidikan yang bagus di zaman itu. Kemudian di zamannya Pak Jokowi itu dibangun semua, diberikan pendidikan supaya orang di sana itu melek pendidikan ya kan. Ini bahaya bagi musuh Indonesia yang asli, dan itu meresahkan buat mereka, sehingga mereka ini sampai sekarang masih nyerang Pak Jokowi. Hal-hal seperti itu sengaja diciptakan supaya Papua itu bisa jadi milik mereka. Kita kembali ke Mr. George. Mr. George ini perannya sebagai konglomerat yang menyokong dana ijazah palsu dan lain-lainnya, adalah bagian dari propaganda politik. Jika koruptor di Indonesia ini bisa tumbuh subur, maka mereka-mereka yang dari luar negeri itu, mafia itu, bisa enak kerjasama dengan orang-orang lokal. Karena apa? Karena undang-undang kita lemah di bidang penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Jika masyarakat Indonesia sudah terpecah belah seperti itu, maka RUU perampasan aset itu tidak fokus diperhatikan oleh masyarakat, sehingga berleha-leha, ya kan? Diundur gitu aja. Kesimpulannya, di Indonesia itu ada 3 pemain penting ya yang bakal merusak Indonesia. Pemain yang pertama ya, yang pertama ini loh, dari jauh, dari luar negeri, ya kan, dari luar negeri. Pemain yang kedua, ini siapa loh? Ini pejabat-pejabat di pemerintahan kita, yang kita nggak tahu siapa orangnya, ya kan. Yang jelas saat ini mereka itu masih mempertahankan supaya RUU itu diundur. Terus yang ketiga siapa? Mereka yang membuat isu supaya Indonesia digaduh, membuat isu. Mereka ini supaya bisa mengkamuflaskan
ya bos-bos mereka ini ya, terutama dari luar negeri yang menyokong dana kemudian di Indonesia yang menjadi antek asing ya, supaya bos-bos mereka ini bisa leluasa gitu loh mengobrak-ngabrik harta kita. 3 tim tadi semenjak Pak Jokowi mimpin Indonesia diberi julukan trio dobol atau trio bagong karena mereka nggak dapat hasil, makanya sekarang mereka sibuk meracik umpan jitu ya, dan ditambah esen yang mahal supaya wangi gitu loh, supaya itu bisa menjadi perhatian gitu loh, sehingga umpannya dimakan. Padahal kalau kita ngikutin mereka, akhirnya kita nasibnya sama seperti ikan di kolam Galatama, nyantol pancing cangkemnya. Oke, omongan saya tadi sulit dipahami, tapi banyak juga yang sudah mengerti ya. Yang belum mengerti mudah-mudahan bisa terus mengikuti saya, semoga semakin penasaran dan saya akan memberikan edukasi semampu saya. Tapi bener sih Cok, kalau soal ijazah palsu Pak Jokowi itu kayak gimana ya, kayak itu terlalu janggal gitu Cok. Kenapa dipermasalahkannya sekarang gitu? Waktu pertama kali jabat sampai 2 periode itu bukan waktu yang singkat gitu, itu waktu yang lama gitu. Kenapa ijazah palsunya itu bisa apa ya, bisa lolos uji untuk dia jadi presiden selama 2 periode itu udah nggak masuk di akal gitu. Yang paling nggak masuk di logika lagi itu kayak ijazah itu kenapa dipermasalahkannya itu sekarang gitu Cok. Itu pertanyaan kita, itu pertanyaannya paling besar itu. Kayak ya gimana gitu Cok, kenapa dipermasalahkannya sekarang, kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa dulu mereka ya anteng aja gitu. Jadi harapan gua buat Indonesia ini ya, semoga Indonesia ya masih tetap jaya lah, masih tetap kokoh dengan pemimpin-pemimpin yang bijaksana gitu ya, buat oknum-oknum di pemerintahan ya gimana ya, kita juga nggak bisa bilang sih Cok, karena mau kayak gimana pun oknum tersebut nggak bakalan pernah hilang gitu. Karena semakin ya satu dihilangkan satu akan timbul, satu dihilangkan satu akan timbul gitu. Ini emang benar sih, benar kata banyak orang tuh benar. Kalau mau menghilangkan mereka dengan cara ya menghilangkan mereka untuk selamanya gitu. Jangan pernah menunda itu, menghilangkan mereka untuk selamanya itu akan membuat jera orang yang lain gitu. Bangun bro, mata uang Zimbabwe sekarang lebih tinggi daripada rupiah kita. Halah, itu mah halusinasi doang. Kemarin aja nih 1 lembar mata uang Zimbabwe itu ada yang 1 triliun. Bahkan nih ke pasar bukan cuma jual buah, melainkan mereka menjual mata uang sendiri pakai gerobak tuh, diikat banyak-banyak itu yang bertumpuk-tumpuk itu mata uang. Masa lebih tinggi daripada rupiah? Ada-ada aja lah. Ya elah bro, kok nggak tahu sih? Di 2025 ini mata uang Zimbabwe itu lebih tinggi faktanya daripada rupiah. Kok bisa sih? Perlu kita ketahui pada akhir 2009 lalu pemerintah Zimbabwe sempat mengeluarkan pecahan uang kertas senilai 100 triliun dolar Zimbabwe. Wow, akibat adanya hyperinflasi yang terjadi pada negara kawasan Afrika Selatan tersebut. 2024 kemarin Zimbabwe sudah mengalami perbaikan. Pecahan uang yang dulunya menggunakan dolar sekarang sudah menggunakan mata uang lokal yaitu ZiG, Zimbabwe Gold. Gimana? Kita hanya punya uang 10 juta Zimbabwe Gold itu hanya kita dapat sekitar 16 ribuan. Semoga mata uang kita rupiah ini semakin menguat di mata dunia, terus berpikir dan berkembang untuk kemajuan negara. Wah, makin bahaya Cok. Tapi benar sih kalau kalian mau ngecek sekarang ini, kalau kalian mau ngecek $1 Amerika sekarang sama dengan 16.000 rupiah sekarang. Kalau menurut kalian itu adalah hal bagus, kalian salah. Ya walaupun mungkin bagi kalian ya kan yang gajinya itu pakai dolar atau yang kerjanya kayak YouTube, gajiku $1 nih, berarti kok seandainya rupiah jadi 17.000 berarti gajiku makin besar. Itu salah. Bener Sob. Kalau kalian lihat dari sudut pandang itu, ya mungkin gaji kalian makin besar gitu. Tapi kalau kalian lihat dari sudut pandang yang lain, kan mungkin nggak akan berpikir seperti itu gitu. Contohnya gini, Indonesia itu memiliki utang negara. Utang negara Indonesia itu kepada negara lain gitu. Kita ambil contoh utang Indonesia itu cuma $1 lah. Ini misal ini contohnya $1 yang harus dibayar. Berarti $1 dengan harga 15.000. Kita bikin harga tingginya di tahun 2020 tuh 15.000. Tapi sekarang itu udah menjadi 17.000 lebih. Kenaikan 2.000, memang kenaikan 2.000 itu nggak terlalu banyak. Dalam 2.000 berapa sih 2.000? Tapi kok dikalikan $1 juta itu udah berapa? Ini kita belum bicara soal 1 triliunan ya. Ini masih bicara dengan $1 juta aja.
utang Indonesia lebih dari situ, nah. Indonesia makin jatuh. Dengan segitu banyaknya utang tersebut, Indonesia dipaksa untuk membayar itu. Begitu Indonesia dipaksa untuk membayar itu, mau nggak mau Indonesia akan mengeluarkan pecahan mata uang yang semakin banyak. Dengan pecahan mata uang yang semakin banyak, maka nilai mata uang Indonesia akan semakin turun. Gini aja kenapa sejarah Zimbabwe itu mata uangnya bisa jatuh merosot itu? Apa penyebabnya? Itu mungkin bisa kalian cari sendiri. Supaya kalian tahu Indonesia sekarang udah berada di titik yang mana.